Dalam bagian ini akan diperhatikan perkembangan teologi dogmatis gerakan itu, gerakan Kristen maksudnya ya. Karena pergeseran dari sekte menjadi agama, ini menyangkut sistem kepercayaan yang dirumuskan untuk menanggapi keadaan jemaat yang berkembang dan merumuskan sikapnya terhadap masalah-masalah yang muncul dan penting dalam kehidupannya. Ya, bagi orang percaya saat itu bingung, saya berdoa pada siapa? Yesus itu siapa? Gitu ya. Hubungannya sama Allah itu siapa? Hubungannya sama Elohim itu apa? Gitu ya. Ini bingung. Mereka percaya sama apa yang dikabarkan rasul-rasul. Tapi percaya sebagai apa? Gitu ya. Jadi mereka percaya apa, Pak? Gitu ya. Awal mula penyebaran Kristen, pemberitaan para rasul itu tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus mati, bangkit dalam 3 hari. Yesus mati 3 hari, dia dibangkitkan oleh Allah. Dan itu pengharapan bahwa kita boleh hidup kekal. Bagi yang percaya. Lah percaya sebagai apa? Ini bingung. Nah, dan ini tidak mudah. Jangan dianggap saat itu langsung jadi Yesus Tuhan, sederajat dengan Allah, sehakikat Allah. Tidak. Itu nanti setelah abad pertama. Tetapi di abad mula-mula itu, di abad pertama itu, apa yang diajarkan para rasul? Ayo kita pelajari. Ya. Yang pasti oleh murid-muridnya, Yesus dipercaya sebagai Mesias. Tetapi masalahnya, belum ada konsep yang seragam tentang Mesias. Belum ada konsep yang seragam. Mesias. Mesias raja, sekali lagi supaya tahu ya, Mesias itu kan diurapi, yang diurapi gitu ya. Seperti Kores, diurapi, meskipun bukan orang Yahudi, dia diurapi, dipakai Tuhan. Diurapi itu maksudnya sebagai alatnya, itu diurapi. Mesias raja, ada Mesias imam, imam diurapi. Untuk jadi imam itu diurapi dulu. Lalu ada Mesias nabi. Yang mana Mesias? Lalu di dalam teologi Yahudi ada juga konsep tentang anak Allah. Ada juga konsep tentang anak manusia. Ya, ada juga konsep tentang guru kebenaran. Ini dulu belum satu rangkaian konsep yang sama. Ini masih punya warna sendiri-sendiri gitu loh. Ada orang yang meyakini Mesias itu raja, ada orang yang meyakini Mesias itu imam, ada yang meyakini Mesias itu nabi, ada yang meyakini orang yang dipakai Tuhan, Mesias itu adalah anak Allah. Oh, anak manusia. Oh, guru kebenaran. Tetapi yang mana yang benar? Apakah semua masuk? Kenyataannya tidak. Mereka berpikir gitu ya, banyak yang berpikir ada 2 macam Mesias. Mesias raja dan Mesias imam atau Mesias nabi ini bisa disatukan. Tetapi raja, enggak mungkin raja dan imam jadi satu. Gitu. Sulit mempertemukan antara imam karena fungsinya beda. Daud sama Sadok gitu. Kan enggak mungkin disatukan, ada 2 kan? Gitu loh. Mesias nabi ini kurang terkenal. Ini kurang terkenal. Nah, Yesus yang mana? Yesus dipahami oleh murid-muridnya sebagai apa? Sebagai yang mana? Sebagai raja, Pak. Ya mungkin saja. Tetapi itu ditolak sama Tuhan Yesus. Ya, kita pelajari sekarang. Orang Yahudi umumnya, ya ini Yahudi umumnya.
Mesias Raja itu Yahudi umumnya. Karena mereka sangat ingin bebas dari cengkraman penjajah. Ya, jadi mayoritas kepingin munculnya Mesias Raja, pengharapan itu. Berarti pada saat Yesus hadir, tidak menunjukkan kerajaannya, ya, karakter atau kodrat rajanya, mereka kecewa. Bahkan untuk menekan Yesus memunculkan kepemimpinannya sebagai raja, mereka menggeser, mendorong, bermufakat untuk menyalibkan, membunuh Yesus tepatnya. Kalau Mesias Raja tidak akan terbunuh sebelum dia memulihkan kerajaan Israel, gitu loh. Jadi malah istilahnya malah sekalian aja dicoba. Kalau mati ya sudah biar mati, berarti bukan Mesias. Kalau enggak mati berarti Mesias. Nah, ada unsur itunya. Ya. Siapakah Yesus Kristus? Kita enggak ngomong secara Yahudi umum ya, kita ngomong bagi murid-murid siapakah Yesus. Ingatan akan Yesus merupakan pusat dalam kehidupan iman gereja awal. Ya, gereja mula-mula, gereja para rasul. Mereka menjelaskan siapa pribadi Yesus itu secara progresif. Tidak langsung jadi doktrin, dogma, sistematis, tidak. Ya. Sampai dengan matinya Yesus, sampai dengan terangkatnya Yesus ke surga, mereka tuh pasti bingung, ini aslinya sopo? Ini sebetulnya siapa? Mesias Raja, ya terbukti Yesus tidak jadi raja. Gitu ya. Kita baca aja dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, Kyrios, Tuan, majikan maksudnya. Ya. Menjadi Tuhan, menjadi Tuan, majikan, dan Kristus. Di sini gelar Tuhan yang akan menjadi sangat penting dalam dunia Yunani. Gelar ini biasanya diberikan kepada kaisar atau bangsawan sebagai penebus budak. Bangsawan itu kan punya budak. Dia sukanya menebus budak. Dia pergi ke pasar budak, melihat oh orang ini kuat. Dia beli untuk jadi budaknya. Gitu ya. Itu kebiasaan bangsawan. Jadi Yesus dipahami sebagai bangsawan, pemilik budak. Mereka percaya bahwa mereka orang berdosa yang harus menyembelih domba setiap ibadah gitu ya, untuk mengampuni dosa mereka. Nah, Yesus adalah anak domba yang menebus mereka. Jadi, kalau Yesus menebus mereka, Yesus adalah tuan mereka, majikan mereka. Itu maksudnya. Allah menjadikan Yesus apa? Tuan, pemilik, majikan kita. Jadi mereka sangat menyadari bahwa dirinya adalah umat tebusan, budak, hamba maksudnya. Gitu loh. Yesus tuannya. Tetapi mereka tidak berpikir Tuhan itu Tuhan, maksudnya Allah, Theos, bukan loh. Mereka tetap percaya Allah, mereka tetap percaya Yahweh. Gitu. Jadi ada dua sosok yang berhubungan. Bukan Allah itu Yesus, Yesus itu Allah, kayak orang sekarang, tidak. Ya. Itu yang pertama disampaikan oleh Petrus. Ya, Israel harus tahu pasti bahwa Allah membuat Yesus, manusia Yesus yang kamu salib itu menjadi majikan dan Kristus, menjadi majikan dan yang diurapi. Alat yang dipakai Allah untuk menebus umat manusia. Itu. Ya. Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 ayat 17 sampai 21.
Kisah Para Rasul 3 ayat 17 sampai 21. Hei saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya. Jadi Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus atau yang diurapi, yang dipakai Allah untuk menjadi apa? Pembawa pesan. Untuk menjadi pembawa pesan. Kalau dulu Allah menyuruh nabi-nabi manusia untuk membawa pesan, saat itu gitu ya, saat itu zaman Yesus itu Allah mengutus anaknya gitu ya. Anaknya seperti apa itu masih belum ada konsep gitu ya. Belum ada konsep. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah nabi yang diurapi. Coba kita baca ayat 14 sekali lagi. Ayat 14 saja. Kisah Para Rasul 3 ayat 14. Ya. Ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Kamu menolak yang kudus dan yang benar. Kamu menolak orang yang diurapi. Ya. Dalam hal ini Mesias belum menjadi nama diri ya. Ia menantikan pertobatan Israel sebelum datang membuka zaman baru. Dalam rumusan ini yang penting adalah karya Yesus yang akan datang. Kita baca ayat 21. Ya. Di sini Yesus dipandang sebagai raja kekal. Karena mereka tahu kan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga dalam posisi hidup. Berarti dia akan menjadi raja kekal, bukan raja Israel. Dalam hal ini Petrus sudah tahu. Ya, makanya dia khotbahkan seperti itu. Silakan, Pak. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya. Jadi kamu telah menolak orang yang diurapi. Kamu telah menolak orang benar. Dan orang yang benar itu sekarang menjadi raja kekal, bukan raja Yahudi. Ya. Kenapa saya menekankan ini? Ya supaya kita tidak salah berharap. Pengharapan banyak orang Kristen, Yesus akan bertata di bait Allah. Kan gitu. Makanya mereka mendukung pembangunan bait Allah ketiga. Padahal tidak. Ya, Tuhan Yesus menolak keinginan orang Israel untuk menjadi raja. Karena memang bukan porsinya dia raja kekal. Gitu ya. Nanti hari Minggu akan saya jelaskan itu. Stefanus berseru, sungguh aku melihat langit terbuka. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu ia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, Stefanus melihat dua pribadi. Ya, kita baca aja yuk. Saya lupa kasih ayat nih. Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7 ayat 56. Kisah Para Rasul 7 ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 56 ini Stefanus melihat dua pribadi, Allah dan manusia. Sebagai orang yang sedang dirajam, tidak mungkin Stefanus sedang mentafsir Alkitab. Ini kan posisi sedang dirajam saat itu. Jadi dia melihat aja. Dulu saya bingung.
Saya tanya pendeta saya dulu waktu kecil, kok ada 2 Pak, Om? Ya itu kan cuma penglihatan gitu loh. Belum tentu nyatanya seperti itu, kan masih penglihatan. Apakah orang mau mati repot mikir itu penglihatan atau tafsiran atau apa? Enggak. Orang mau mati itu ya apa adanya, sudah tidak kau bermikir, sudah istilahnya kan gitu. Ya dilihat apa, ya dia ngomong apa kan begitu. Ya, jadi saat itu memang Stefanus melihat, ya, berseru kepada Tuhan Yesus. Satu dari 2 sosok yang berbeda. Dia melihat sosok yang dianggapnya sebagai Allah, ya nggak tahu diceritakan di sana seperti apa, dan satunya sosoknya seperti anak manusia, seperti Yesus. Harus diingat saat itu belum ada rumusan Tritunggal. Ya. Jadi Stefanus bukan melihat 2 Allah. Stefanus melihat sosok Allah, ya, sosok yang dipahami sebagai Allah dan sosok mandatarisnya. Di sebelah kanan itu berarti orang yang dipercaya. Pemahaman kuno, orang di sebelah kanan raja itu orang yang dipercaya. Orang pangeran, orang yang diberi mandat, biasanya seperti itu. Gitu loh. Ya. Jadi belum ada penjelasan sehakikat apa tidak, enggak ada. Gitu ya. Belum ada seperti itu. Ya cuma dia melihat, aku melihat Yesus, aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah atau berdiri di sebelah kanan Allah. Itu maksudnya yang dipercaya Allah, yang diberi kuasa oleh Allah. Seperti raja dan pangerannya, putra mahkota itu di sebelah kanan. Gitu. Selain permaisuri kan sebelah kanan ini yang dipercaya. Itu seperti itu pola pikirnya ya. Jadi belum ada doktrin Tritunggal, belum ada. Lanjut. Jadi perkembangan itu kelihatan ya dari Petrus yang melihat Yesus sebagai apa? Utusan Allah, sebagai majikan. Ya. Jadi ini kesannya masih manusia banget. Tapi kan dia naik ke surga, Pak. Iya. Bisa kan dipikir bahwa manusia yang taat ini dimuliakan, naik ke surga itu dimuliakan gitu loh. Jadi masih sangat sederhana gitu ya. Enggak secanggih sekarang. Hakikat Allah tidak dipisahkan segala macam dengan rumusan-rumusan sistematika, tidak ada seperti itu masih. Ya. Lanjut. Dari Petrus seperti itu, Stefanus melihat ada sosok anak manusia. Ini perkembangan. Perkembangannya sedikit-sedikit. Loh Pak, di masa hidup Yesus, Yesus juga sering disebut anak manusia. Betul, tapi kan tidak percaya. Banyak orang marah, orang Yahudi terutama, dianggap menghujat. Karena sosok anak manusia yang dipahami di kitab Daniel itu, mereka harapkan menjadi pembebas negeri itu. Sedangkan kamu tidak. Kamu nggak ada gagah-gagahnya. Kamu kan anak tukang kayu. Gitu loh. Jadi mereka merindukan sosok seperti Daud, istilahnya gitu. Gagah, berwibawa, memimpin perangnya. Enggak, kan Yesus tidak seperti itu. Jadi dianggap menghujat. Ya, jadi ada perkembangan sedikit dari Stefanus. Banyak orang mulai percaya bahwa ini sosok ilahi yang ada di kitab Daniel, gitu loh. Stefanus melihat ya dua sosok ini ya sebagai peneguhan. Ya, sebagai peneguhan bahwa memang Yesus yang ada di kitab Daniel, gitu ya. Ini perkembangan. Lanjut, jelas sebelum pernyataan di Damsyik, ini Paulus ya sekarang, jelas sebelum pernyataan di Damsyik, pernyataan Tuhan maksudnya, jelas sebelum pernyataan Yesus di Damsyik, Paulus belum percaya Yesus itu sosok ilahi. Ya. Wong menganiaya jemaat kok.
Lah orang kok dituhankan, orang gila ini, dia habisi semua, bidat, sesat, nah, gitu ya. Jadi Paulus ini sejenis kadrun gitu. Dalam surat pertama yang ditulis Paulus, yaitu Galatia tahun 50, ya, jadi ini setelah penyataan. Sebelum penyataan Yesus, kurang dari tahun 37, Paulus tidak percaya Yesus itu sosok ilahi. Tetapi setelah tahun 37, setelah dia dapat penglihatan, dia mulai percaya. Tetapi percaya sebagai apa? Ya. Sebagai apa? Siapa dia? Ini kan tidak jelas. Ya. Tetapi dalam perkembangannya, dia buta, dia 3 tahun ke Arab, dia dalam pelayanan 11 tahun, total itu bisa 17 tahun kira-kira. Dia mulai menulis di Galatia 1 ayat 1 sampai 3. Itu teologi dia. Dia memahami Yesus sebagai apa? Ya, ayo kita baca. Galatia 1, 1 sampai 3. Galatia 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus. Berarti Yesus itu bukan Bapak ya. Jadi kalau Anda dengar lagu Kristen sekarang, ya Yesus, Yesus Bapakku, itu salah. Bapak itu sendiri, yaitu Allah, Yesus itu sendiri Tuhan kita. Ya, Paulus menulis itu. Bagi mereka, Yesus adalah anak Allah, bukan Allahnya. Anak Allah pun dalam arti hidupnya yang seutuhnya dihayati dalam ketaatan kepada Bapaknya. Jadi disebut anak Allah itu karena taat. Konsep ini sudah diajarkan Tuhan Yesus. Yesus, itu ibumu, saudara-saudaramu di luar. Siapa ibuku, siapa saudaraku? Saudaraku adalah orang yang melakukan perintahku. Nah ini sekarang, yang disebut anak adalah orang yang taat sama kehendak Bapa. Daud sebagai raja taat kepada Bapa. Yesus sebagai anak Allah, Daud sebagai anak Allah taat. Yesus sebagai keturunannya anak Allah juga kan? Taat kepada Bapa. Tapi Paulus berpikir, dia kan tidak jadi raja. Tidak ada masalah. Sisi ketaatannya kepada Bapa inilah yang dianggap sebagai anak Allah. Coba kita baca Galatia 4, ayat 4 sampai 5. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi anak Allah ini ada hubungannya dengan ketaatan. Taat, diutus untuk menebus kita dengan tubuhnya, dengan darahnya, dia taat. Jadi anak Allah ini hubungannya dengan ketaatan. Bukan sekedar hubungan dengan Daud bapaknya sebagai raja, tidak. Ya. Sisi Yesus sebagai raja atau pengharapan orang Yahudi saat itu bahwa Yesus sebagai raja itu sudah berkurang karena kenyataannya Yesus tidak jadi raja kan, gitu loh. Jadi ketaatannya disebut anak Allah, ya, oleh ketaatannya. Sekali lagi, pemahaman ini tidak boleh disamakan dengan pemahaman kita sekarang atau gereja modern yang sudah terumus dalam teologi Tritunggal. Tidak boleh disamakan. Ya, kita membahas sesuatu yang masih kabur. Jadi mengenal Yesus itu tidak gampang, perlu 1 abad untuk mikir. Gitu ya. Perlu 1 abad untuk mikir. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya.
Prinsipnya Paulus itu. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ini bukan berarti anak Allah itu selalu istilahnya anak dewa gitu ya. Ya tidak seperti itu. Tetapi kamu kalau nurut sama Allah, kamu anak Allah. Kamu kalau mau tak anggap saudaraku, ya nurut sama perintahku. Tuhan Yesus ngomong gitu. Jadi hubungan itu dilihat dari ketaatan. Ya. Lanjut. Sebesar apapun tekanan yang diberikan kepada ketuhanan Yesus sekarang atau kedatangannya kembali kelak, wafatnya tidak bisa dilupakan. Ya, kematian Yesus itu juga merupakan dasar teologi mereka. Yesaya 40 sampai 55 itu berperan dalam membentuk pikiran mereka. Jadi mereka memaknai Yesus itu siapa? Mereka juga melihat Alkitab, Septuaginta, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Oh lihat, dia tuh lahir dari perawan. Nah itu dasarnya. Lanjutnya, dia itu sebagai hamba yang menembus dosa kita, mati bagi kita. Ya, itu Yesaya 53. Memberikan kerangka teologis untuk memahami wafatnya Yesus. Katanya Mesias, tapi kok mati? Ini Mesias model apa? Nah, mereka baca Yesaya 53. Coba yuk dibaca Yesaya 53 yuk. Sebentar. Yesaya 53. Ayat 3 sampai 5. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Jadi orang Yahudi melihat Yesaya 53 ini digenapi oleh Yesus. Yesus itu ternyata bukan Mesias Raja, tapi Mesias Imam. Nah yang ini, Mesias Imam. Pengertian-pengertian itu bertahap. Ya, Mesias Imam. Bahasa seperti ini benar-benar bahasa ibadah Israel. Jadi orang Israel, orang Yahudi tahu persis. Ya, tahu persis. Surat Paulus kepada orang Roma mengembangkan gagasan penebusan itu. Roma 3 ayat 21, oke Roma 3, coba dibuka dulu Roma 3. Ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi Paulus memahami Yesuslah yang menebus. Yesuslah yang menjadi pengganti mereka. Dari mana? Ya dari Yesaya itu. Ya. Itu Paulus ya. Lanjut Paulus selanjutnya. Di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23 yang ditulis sekitar tahun 60-an, Paulus berkembang teologianya. Ya, Paulus mengembangkan teologianya dengan menghubungkan Yesus dengan hikmat Allah yang sulung dari Allah, gitu ya. Kolose 1 ayat 15 saja coba dibaca.
Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung, yang awal, gitu ya. Yang pertama ada, gitu ya. Ini sama dengan apa yang dijelaskan di dalam Amsal 8 ayat 22. Silakan. Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Yang sulung itu. Gitu ya. Pak, di situ kok diciptakan? Sekali lagi, jangan terkecoh dengan istilah. Ya. Kalau mau diteliti, kata diciptakan disebut di situ bukan bara. Ya, jadi Yesus tidak diciptakan dalam arti anak Allah logos tidak diciptakan, tetapi dikandung. Kata yang betul di kalimat itu kana, bukan bara, tetapi dikandung, ya, dilahirkan. Nanti itu akhirnya masuk ke pengakuan-pengakuan iman gereja di kemudian hari, gitu ya. Lahir dari Allah atau terbit dari Allah, menunjukkan sosok yang keluar datang dari Allah, tetapi bukan Allah itu sendiri. Ya. Jadi Paulus juga memahami Yesus ini ilahi, keluar dari Allah, lahir dari Allah. Kalau lahir dari Allah berarti kan ada sosok yang keluar dari Allah, gitu loh. Jadi bukan Allah Bapa itu sendiri. Ya, sekali lagi Yesus bukan Bapa karena Yesus keluar dari Allah. Logos keluar dari Allah. Sebelum Logos itu keluar dari Allah, dia di dalam Allah. Pada saat Logos keluar dari Allah, Allah tidak kekurangan Logos, tidak kehilangan pemahaman gitu loh maksudnya. Oh firman Pak, pemahaman, Logos, hikmat. Pada saat Yesus keluar dari Allah, lalu Allah pikun. Enggak seperti itu ya, gitu loh maksudnya. Logos keluar, seperti saya menjelaskan ini kan Logos saya keluar. Tetapi kan saya tidak kehilangan Logos. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Seluruh kepenuhan Allah ada pada Yesus. Kenapa? Ya karena firman itu, pemahaman itu, firman itu utuh di dalam diri Yesus. Yesus melakukan kehendak Bapa. Ini membuktikan Yesus mengerti pikiran Bapa. Dan dia mau taat melakukannya sebagai manusia. Dia berjuang. Ya, seperti itu. Seluruh kepenuhan Allah ada pada Yesus. Hal ini berbicara tentang hakikat yang sama. Namun bukan satu pribadi karena dia keluar dari Bapa. Gitu ya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allahnya tidak kelihatan. Yesus keluar dari Allah yang tidak kelihatan. Menjadi sosok inkarnasi. Mengambil rupa daging. Rohnya anak Allah. Rohnya roh sang firman. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Dalam surat kepada orang Ibrani, surat Ibrani maksudnya ya, kitab Ibrani. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dibaca dulu yuk. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Kita sampai sekarang nggak tahu siapa penulis surat Ibrani. Bisa diduga itu Paulus karena kesannya paham betul dengan kitab Taurat, gitu ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah pancaran Allah. Allah memancar, matahari memancarkan sinar.
antara matahari dan sinar. Ini kan sebuah sehakikat sebetulnya. Sinar matahari adalah matahari itu sendiri. Tetapi sinar matahari bukan mataharinya. Mataharinya kan tidak hilang. Gitu loh. Ini sebetulnya kutipan. Ya, kalau tadi kutipan dari Amsal 8, yang di kitab Ibrani ini adalah kutipan dari kitab Kebijaksanaan Salomo. Kebijaksanaan Salomo. Ayat Kebijaksanaan Salomo 7, pasal 7 maksudnya ya. Ayat 25 sampai 26. Bisa? Kebijaksanaan Salomo ayat 7, Pasal 7, pasal 7 ayat 25. ayat 25. Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Allah dan pancaran murni dari kemuliaan yang maha kuasa. Karena itu tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Ayat 27, 26. 26. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda dari kegiatan Allah dan gambar kebaikannya. Ayat 27. Sudah cukup, Pak. Ya, 25, 26. Jadi sebetulnya Ibrani itu kutipan dari Kebijaksanaan Salomo. Jadi para rasul itu menjelaskan Yesus dari kitab suci Perjanjian Lama. Dalam hal ini Septuaginta dan Deuterokanonika. Gitu ya. Mereka memahaminya seperti itu. Jadi bukan main perasaan, kira-kira siapa ya? Bukan. Yesus ini begini, dicek di Alkitab. Kitab sucinya kan Perjanjian Lama, tok saat itu belum ada Perjanjian Baru. Nah, mereka menulis penjelasan-penjelasan Perjanjian Lama dan akhirnya sekarang menjadi Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu tafsir para rasul tentang Perjanjian Lama, tentang Yesus di Perjanjian Lama, gitu loh. Jadi percayalah Perjanjian Baru. Jangan percaya Talmud. Talmud itu tafsir Farisi, rabi-rabi ya atas Perjanjian Lama. Itu orang Yahudi. Nah, orang Kristen percayalah Perjanjian Baru, itu tafsir rasul-rasul atas Perjanjian Lama. Ya. Perjanjian Lama itu tidak boleh ditafsir sendiri, ngarang-ngarang sendiri gitu loh ya. Kalau ngarang-ngarang sendiri, berbeda nanti tafsirannya sama tafsiran para rasul gitu loh. Ya, jangan ditafsir sendiri karena apa yang ditulis di Perjanjian Baru itu sudah baku. Gitu loh. Oke. Dia katakan, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kehendak Bapa maksudnya, bukan kehendak sendiri. Tipologi ini dilandaskan pada hari raya, hari pendamaian. Kita baca Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya. Jadi dia datang untuk melakukan kehendak Allah. Dia berupaya sebagai manusia, benar-benar murni sebagai manusia. Ya. Ini dari Paulus. Surat Ibrani ini kemungkinan ditulis tahun 80-an. Jadi memang menurut saya kemungkinan besar bukan Paulus. Meskipun ada orang yang berpikir itu Paulus, tetapi kemungkinan besar bukan. Ya. Lalu tahun 90, nah setelah semua para rasul mati, orang-orang ini masih belum jelas. Siapa sih Yesus yang kusembah ini? Siapa sih Yesus yang kupercaya ini? Pada akhirnya orang-orang meminta. Ya.
kepada Yohanes untuk menulis Injil. Ya, jadi Rasul Yohanes menjelaskan siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah, bukan Allah. Dan itu diakui oleh oleh Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 36. Yohanes 10 ayat 36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Aku anak Allah, aku diutusnya, aku diutus Bapa, aku ini anak Allah, bukan Allah. Gitu loh. Herannya orang Kristen itu cuma ngotot di pasal 10 ayat 30. Ini kan ayat pasal 10 ayat 36. Nah, 10:30 ini silakan dibaca, Pak. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, Yohanes 10 ayat 30 sama Yohanes 10 ayat 36 ini kan masih satu konteks. Jangan dilepas. Jangan dipisah. Bacalah sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, orang Kristen cuma mikirnya Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapak satu ini loh. Aku dan Bapak satu sama kan berarti bukan. Kalau dua ayat ini digabung gitu ya. Aku dan Bapak satu. Bapak mengutus aku anaknya. Berarti satu apa? Satu keluarga. Iya kan? Jadi satu itu belum tentu satu pribadi. Bisa dua pribadi yang sehakikat, itu loh maksudnya. Ya, apalagi di situ dikatakan aku dan Bapak satu, dalam bahasa Yunaninya heis, sama. Heis itu sama. Sehakikat. Aku dan Bapak sama. Bukan sama tuh aku dan Bapak satu orang, sebiji. Enggak, sama. Maksudnya sama apa? Sehakikat gitu loh maksudnya. Hal ini sejajar dengan Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1 ini kan juga tulisan Yohanes. Jadi Yohanes menulis di Injil Yohanes 10 dan Yohanes menulis di Wahyu 22. Tidak bisa tidak gitu ya. Pasti satu kesatuan pokok pikiran Yohanes gitu. Kita baca yuk Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, di situ dikatakan oleh Yohanes ya, satu tahta. Dia melihat satu tahta. Ada anak domba, ada Allah Bapa. Jadi satu tahta ada dua pribadi yang sehakikat. Di mana Allah Bapa tidak kelihatan, anak Allah yang menyatakan. Kan gitu aja sebetulnya. Jadi hal ini enggak berbeda sama yang dijelaskan Paulus bahwa Yesus menjadi Tuhan, menjadi raja, menjadi tuan semesta alam bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah kelihatan, kamu yang jadi tuan, kamu yang jadi raja. Satu tahta. Gitu loh. Ya, jadi satu tahta dengan dua pribadi yang sehakikat. Nah, perkembangan ini semakin utuh gitu ya, semakin tegas. Lalu gelar anak manusia yang berasal dari apokaliptik Yahudi ya di Daniel 7 ayat 15 sampai 23, di mana yang Maha Tinggi memberikan kuasa kepada anak manusia, ini menceritakan atau mencirikan asal-usul Yesus dan tujuannya yang ilahi. Yesus mengatakan ya, Yohanes 1 ayat 51 coba. Yohanes 1 ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia.
Ini pernyataan Yesus sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Tuhan besar, Tuhan segala Tuhan, Tuhan semesta alam, Raja semesta, bukan Raja Israel. Ya, dia menunjuk dirinya sebagai sosok anak manusia yang diberi kuasa. Makanya dikatakan dia ada di tahta Allah itu. Yesus ada di tahta Allah itu karena memang Allah memberikan kuasa seperti yang dikatakan Daniel kan. Kalau kita bandingkan Daniel 7 tadi ya dengan Wahyu 22 ayat 1 itu kan terkait menjelaskan. Maka yang lanjut usia Allah Bapa ini memberikan kuasa kepada anak manusia. Kuasa apa? Kuasa memerintah. Apa itu? Ya tahta raja itu, tahta Allah semesta, tahta Tuhan semesta alam itu. Ya. Dari sini jelas ya bahwa anak manusia yang di kitab Daniel ya ini hubungannya dengan apa? Raja semesta alam, bukan raja ini ya, tapi raja semesta alam. Gitu. Ini Raja Israel. Ya, ini sudah coret. Yesus sebagai imam mempersembahkan tubuh, ini masuk. Anak manusia masuk. Sebagai Mesias Nabi, ini juga masuk. Dia mengutus aku. Yang namanya utusan itu Nabi. Kalau makhluk surgawi, yang diutus itu malaikat. Kalau manusia yang diutus itu Nabi. Nabi itu kan juru bicara Allah. Ini juga masuk. Yesus mengatakan, aku diutus untuk menyatakan kebenaran. Yesus itu juga guru kebenaran. Ini sedikit apa ya? Sedikit pengantar untuk hari Minggu. Nanti hari Minggu saya jelaskan lebih dengan ayat-ayatnya. Ya, jadi jelas. Dari pemikiran-pemikiran ini menunjuk adanya perkembangan teologi, pemahaman siapa Yesus. Ya, dari sekedar anak Allah yaitu manusia yang taat, manusia yang diurapi, dipakai Allah seperti Daud menjadi dipahami sebagai sosok adikodrati, anak manusia yang di kitab Daniel. Dipahami sebagai hikmat Allah yang keluar dari Allah. Dari sosok manusia biasa dipahami menjadi sosok ilahi. Gitu. Untuk memahami betapa kuat ya teologi ini saat itu, kekristenan ini, ya juga harus ada hubungannya dengan nasib manusia. Lalu setelah kalau kita tahu Yesus itu Tuhan, sosok ilahi yang diutus Allah, gitu ya. Lalu apa hubungannya dengan manusia? Karena manusia saat itu membutuhkan keselamatan. Ingat, keselamatan saat itu dipahami secara luas. Kalau kita memahaminya sekarang, dikembalikan ke rancangan semula. Dulu orang Israel tidak berpikir seperti itu. Kalau seandainya berpikir seperti itu salah satu item, salah satu definisi keselamatan yang dibutuhkan orang-orang, khususnya orang-orang saleh. Ya. Tetapi orang-orang pada umumnya, keselamatan itu berpikir, aku kan ingin bebas dari nasib sebagai bangsa terjajah. Aku kan ingin selamat dalam arti sembuh dari sakit. Kalau aku sakit terus, misalnya sakit kusta, aku bakal mati. Jadi keselamatan itu konteksnya luas. Ya. Maka kekristenan harus menjawab kekhawatiran-kekhawatiran manusia ini. Manakah keselamatan Kristen? Harus ditempatkan dalam situasi seperti apa? Ya, mereka mencari, berharap karena ada kekhawatiran, ketakutan dalam hidup mereka. Ingat ya, Biblika ini kan belajar Yesus yang sejarah, bukan Yesus yang diimani. Beda kan? Kalau Yesus yang diimani, ya kita percaya, gitu ya, menghubung-hubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, gitu ya. Tapi Yesus yang sejarah kan tidak seperti itu. Yesus yang sejarah benar-benar manusia biasa.
setelah mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu loh baru tampak keilahiannya, dan kita percaya sebetulnya ini begini, sebetulnya ini begitu, gitu loh. Tetapi semasa hidup Yesus, itu kan manusia biasa. Jadi, apa hubungannya dengan kita? Gitu. Jawaban paling awal, ya, dipengaruhi oleh apokaliptik Yahudi, juga mewarnai gerakan Yesus. Yesus adalah pembuka zaman baru dan menyelamatkan orang dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Satu Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Orang Yahudi saat itu, Anda pernah dengar ya di Matius, di pembedahan khotbah di bukit, sebagian besar, 70% lebih itu orang miskin. Orang miskin berdosa lagi. Tidak bisa beli tekukur, tidak bisa beli domba untuk penebusan lagi. Udah miskin, kalau Tuhan datang, mereka akan dihukum. Ketakutan mereka itu. Hidup sudah tidak ada senang-senangnya, mati masuk neraka. Mati dihakimi. Ya. Jadi keselamatan adalah pengertian yang mencakup segala segi kehidupan manusia yang paling dasar. Jadi harus dijernihkan. Kalau mau dihubungkan atau dicari maknanya, ya, dicari maknanya dalam kehidupan sehari-hari, maka keselamatan itu luas dalam konteks saat itu. Jadi kalau Paulus berbicara tentang kemerdekaan, ia tidak bicara tentang prinsip filosofis kodrat manusia. Ia membicarakan dalam rangka peristiwa mistis historis di masa lampau, dosa Adam. Karena dosa satu orang, seluruh manusia kena kutuk, kena hukuman. Hukuman bagi orang Yahudi itu adalah kemiskinan, penyakit. Jadi hukumannya saat itu. Ya. Hukuman tentang masa yang akan datang itu hukuman penghancuran, pemusnahan. Ya. Itu neraka. Neraka itu di Yerusalem itu Gehenna itu loh. Sebuah lembah tempat di mana orang membuang sampah. Mereka tidak mau berakhir seperti sampah itu loh maksudnya. Ini pemikiran biblika, ya. Kalau pemahaman masuk neraka dalam arti neraka kekal seperti yang kita pahami, bumi hancur, itu belum ada. Seandainya ada, itu masih tipis-tipis. Ya. Karena dosa itu manusia kehilangan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Diperbudak oleh kekuatan kosmis. Kekuatan kosmis itu roh-roh di udara itu loh. Kekuatan kosmis itu aku dipengaruhi untuk berbuat dosa, makanya aku tidak bisa tidak berbuat dosa. Aku selalu kepingin mencuri, kepingin cabul, kepingin berzina, itu karena pengaruh kosmis. Gitu. Pemulihan harus terjadi dengan suatu peristiwa hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus. Jadi dengan hidup, wafat, dan matinya Tuhan Yesus, itu adalah proses penyelamatan yang juga secara kosmis. Karena dosa Adam, manusia terikat dosa. Karena Yesus benar, maka manusia bisa benar. Satu, sisi ditebus, dua, diajari jadi orang benar. Ikuti teladannya, kamu jadi orang benar. Standarnya Allah itu Yesus, itu maksudnya. Sehingga manusia menjadi segambar dan serupa Allah. Ya, serupa anak Allah tepatnya. Itu yang ditawarkan kekristenan saat itu. Keselamatan oleh Yohanes diungkap dengan istilah lain. Misalnya, kebenaran. Ini Yohanes sekarang ya. Hidup dalam terang, hidup kekal. Jadi meningkat lagi. Dari kemerdekaan fisik, jasmani, menjadi kemerdekaan rohani, hidup kekal. Dulu mereka kan berpikir hidup kekal bersama nenek moyang. Di mana? Di Seol. Suasananya gelap.
suasananya keruh, kusem, butek, gak enak di Seol kan? Di dunia orang mati bersama nenek moyang. Tidak. Kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dijemput Tuhan dan besok hidup kekal bersama Allah, bukan bersama nenek moyang. Jadi perkembangannya seperti itu. Ada tahapan-tahapan dari keselamatan pribadi dalam arti hidup di dunia gitu ya. Ya memang orang-orang zaman itu kan ikut Yesus juga karena disembuhkan, karena mujizat gitu ya. Berkembang menjadi kehidupan kekal. Ini ini salib tahun 30 kira-kira. Lalu ini sidang Yerusalem atau surat Galatia. Ya. Galatia gitu aja. Lalu ada tahun 60, tahun 70, lalu tahun 90. Perjanjian baru itu ditulis kan mulai dari sini. Ya. Perjanjian baru. Ya. Kalau ini sejarah, kalau di masa ini apa yang ditulis oleh para rasul mulai dari Galatia sampai Yohanes, sampai Injil Yohanes, ini adalah teologi. Perjanjian baru itu adalah teologi. Teologi itu berarti apa? Iman, keyakinan, apa yang dipahami, apa yang dipercaya. Ini iman. Jadi ada beda sejarah dan iman. Sejarah itu apa adanya, iman itu yang diyakini. Paham ya? Jadi kalau sekarang orang Kristen ada berbeda-beda keyakinan tentang Yesus, itu hal wajar. Gitu ya. Tetapi karena gereja sudah melembaga, keluar dari konsili, keluar dari pengakuan iman yang disepakati, itu jadi masalah. Gitu loh.